Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Prasetyo dengan NPM 19040. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penulisan legal memorandum yang telah saya buat. Judul yang saya ambil adalah Upaya Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Kerugian Gagal Bayar PT Jiwasraya. Latar belakang pemilihan masalah hukum. PT Asuransi Jiwasraya merupakan perusahaan asuransi Indonesia yang memiliki kasus yang menggambarkan sulitnya penyelesaian klaim asuransi, di mana penyelesaiannya tidak sesuai dengan pertanggungan risiko yang disepakati dalam polis asuransi. Pihak konsumen dalam hal ini merasa tidak menerima nilai pertanggungan yang sesuai dengan yang dijanjikan, karena pihak asuransi memberikan ganti rugi yang tidak sesuai dengan akad perjanjian. Sampai saat ini, penyelesaian kasus ini masih belum ada titik temunya. Karena itu, kasus ini menarik untuk dianalisis dengan fokus pada upaya perlindungan hukum terhadap konsumen. Fakta hukum. Pada 2013, OJK meminta Kementerian BUMN untuk menyampaikan langkah alternatif penyataan keuangan perusahaan beserta jangka waktunya, karena rasio solvabilitas perusahaan kurang dari 120%. Dan pada 2014 terjadi lonjakan pendapatan premi hingga 50%. Pada 2015, Jiwasraya membeli obligasi medium term note atau MTN pada perusahaan yang baru berdiri 3 tahun tanpa pendapatan dan terus mengalami kerugian. Kemudian pada 2016, BPK menemukan nilai pembelian sejumlah saham dan reksadana lebih mahal dibandingkan nilai pasar sehingga berpotensi merugikan perusahaan sampai 601,85 miliar. Pada 2017, pendapatan premi JS Saving Plan mencapai 21 triliun dan labanya 2,4 triliun atau naik 37,64% dari tahun 2016. Selain itu, ekuitas surplusnya 5,6 triliun tetapi kekurangan cadangan premi 7,7 triliun karena belum memperhitungkan penurunan aset. Kemudian pada Oktober 2018, PT Jiwasraya tidak dapat membayar klaim polis yang jatuh tempo nasabah JS Saving Plan senilai 802 miliar dan menjadi 12,4 triliun pada tahun 2019. Dan pada 14 Januari 2020, Kejaksaan Agung menahan 5 orang yang diduga melakukan korupsi yang menyebabkan PT Jiwasraya mengalami kerugian. Identifikasi fakta hukum. Yang pertama, bagaimana perlindungan hukum atas kerugian konsumen dari aspek pidana. Yang kedua, bagaimana perlindungan hukum atas kerugian konsumen dari aspek perdata. Yang ketiga, bagaimana perlindungan hukum atas kerugian konsumen dari aspek administrasi. Selanjutnya ada penelusuran dokumen. Yang pertama ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Yang kedua ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Yang ketiga ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di pasal 3 menyebutkan bahwa setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana
karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Keempat, ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 11 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf E, Komisi Pemberantasan Korupsi atau biasa kita kenal KPK, berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penentuan terhadap tindak pidana korupsi jika yang pertama melibatkan penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara dan atau menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar rupiah. Lalu yang kelima ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73 garis miring POJK titik 05 garis miring 2016 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian. Pasal 80 menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 peraturan OJK ini dikenakan sanksi administratif berupa yang pertama peringatan tertulis, yang kedua pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha, yang ketiga pencabutan izin usaha. Selanjutnya ada alat analisis. Yang pertama korporasi, bermakna perusahaan, sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat 1, korporasi bermakna perusahaan berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Dan yang kedua, sarana. Sarana bermakna alat untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3, sarana bermakna alat untuk mencapai tujuan untuk menguntungkan diri. Yang ketiga, menghibahkan, bermakna memberikan. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu di pasal 3, menghibahkan bermakna memberikan harta kekayaan. Lalu yang keempat, mengalihkan, bermakna memindahkan. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu di pasal 3, mengalihkan bermakna memindahkan harta kekayaan. Selanjutnya kita lanjutkan ke ulasan hukum. Yang pertama yaitu perlindungan hukum dari aspek pidana, yaitu memproses secara pidana pihak-pihak penyebab terjadinya kerugian dalam PT Jiwasraya. Saat ini Kejaksaan Agung telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka berdasarkan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Kejaksaan Agung juga sedang bekerja sama dengan PPATK penelusuran aset Jiwasraya sekaligus pencari bukti terkait adanya tindak pidana pencucian uang. Penggunaan pasal TPPU dalam kasus ini sangat baik karena dengan TPPU maka para tersangka dapat dikenakan pidana dalam bentuk uang pengganti. KPK dapat terlibat dalam kasus ini terutama jika melibatkan aparat penegak hukum dan penyelenggara negara serta menimbulkan kerugian minimal 1 miliar yang sesuai tercantum dalam pasal 11 Undang-Undang KPK yang telah disebutkan tadi. Selanjutnya masih di ulasan hukum, perlindungan hukum dari aspek perdata bisa dilakukan melalui dua cara, yaitu gugatan perdata biasa atau kepailitan. Perlindungan hukum secara perdata dapat diberikan oleh hakim yang menangani perkara. Gugatan perdata bisa dapat diajukan kepada para direksi, komisaris, dan pemegang saham Jiwasraya apabila terbukti yang bersangkutan telah melakukan tindakan yang merugikan perseroan atau piercing the corporate veil. Sedangkan kepailitan dapat diajukan oleh para nasabah Jiwasraya. Hanya saja, penyelesaian melalui kepailitan sangat merugikan nasabah asuransi karena dalam prakteknya kedudukan nasabah hanya sebagai kreditor konkuren yang akan mendapatkan pelunasan setelah upah buruh, kreditor separatis, dan kreditor preferen baru kita sebagai kreditor konkuren baru dipenuhi. Selanjutnya, perlindungan hukum dari aspek administrasi. Adanya aturan tata kelola dalam peraturan OJK nomor 73 membuat OJK dapat mengenakan sanksi administrasi terhadap Jiwasraya.
Sanksi administrasinya dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha seperti yang telah dijelaskan dalam penelusuran dokumen. Yang terakhir ada simpulan dan rekomendasi. Berdasarkan penjelasan legal memorandum tersebut, agar kepercayaan masyarakat kepada perusahaan asuransi tercipta kembali, diharapkan perusahaan asuransi di Indonesia untuk kedepannya dapat menerapkan tata kelola yang lebih baik lagi, supaya kepentingan dan hak nasabah dapat terpenuhi. Dalam hal ini, OJK juga memiliki peran yang sangat penting guna mengawasi serta mengatasi permasalahan yang ada untuk menerapkan undang-undang atau aturan lainnya yang mengatur tentang perasuransian. Lalu untuk masyarakat diharapkan harus lebih selektif lagi dalam memilih asuransi yang akan digunakan, baik perusahaan asuransi swasta maupun milik pemerintah. Lalu rekomendasi perlindungan hukum menurut saya adalah perlindungan hukum dari aspek pidana, karena proses pidana diperlukan untuk menghalangi pihak tertentu untuk lepas dari tanggung jawabnya, alias melarikan diri. Selain itu, jika terbukti adanya tindak pidana pencucian uang, maka penggunaan pasal tindak pidana pencucian uang dalam kasus ini sangat disarankan, karena dengan tindak pidana pencucian uang dengan pasal tersebut, maka para tersangka dapat dikenakan pidana dalam bentuk uang pengganti. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.